Ada luka yang tidak terlihat, tidak membiru, tidak membekas, namun menekan di kepala. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Tapi apakah kita sering bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku ini baik-baik saja? Kesehatan mental bukan hanya mengenai gangguan jiwa, melainkan kondisi kesejahteraan mental individu yang mampu mengetahui kelemahannya dan mampu berkontribusi terhadap komunitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nyatanya masalah kesehatan mental ini sering dianggap tabu, bahkan disebut sebagai aib. Sementara data menunjukkan semakin banyak dari kita yang berjuang diam-diam. Berdasarkan riset kesehatan dasar, lebih dari 20 juta penduduk di Indonesia mengalami gangguan mental emosional, dan sekitar 12 juta orang diperkirakan hidup dengan depresi. Dan sekitar 1 dari 100 orang penduduk mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Tapi kenapa kesehatan mental masih belum menjadi perhatian utama? Poin pertama, kurangnya tenaga profesional yang memadai di Indonesia. Poin kedua, persebaran tidak merata. Sebaran tenaga kesehatan mental di Indonesia tidak merata, hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia kurang lebih hanya memiliki 1.053 psikiater. Sementara psikolog klinis yang aktif di Indonesia per Oktober 2023 berjumlah 2.917 orang. Dengan demikian, satu psikiater harus melayani 250.000 penduduk, dan satu psikolog klinis harus melayani sekitar 90.000 penduduk. Rasio ini masih jauh dari standar WHO, yang mensyaratkan rasio psikiater dan psikolog klinis dengan jumlah penduduk idealnya 1:30.000. Sebaran tenaga kesehatan mental juga belum merata. Di beberapa daerah, rumah sakit jiwa bahkan belum ada. Dari total puskesmas di Indonesia, baru sekitar 46% yang mampu memberikan layanan kesehatan mental. Sebagian lainnya hanya bisa memberikan surat rujukan dengan prosedur panjang. Obat-obatan mental sering kosong di puskesmas karena adanya kendala distribusi dari provinsi ke kabupaten. Semua ini terjadi di tengah fakta bahwa anggaran kesehatan mental di Indonesia hanya sekitar 1% dari total anggaran kesehatan nasional. Lalu kenapa kesehatan mental belum menjadi prioritas utama? Yang pertama, karena akar sosial budaya yang kuat. Di beberapa daerah masih menganggap bahwa gangguan kesehatan mental disebut sebagai kutukan atau orang yang kurang iman. Padahal kesehatan mental bukan hanya mengenai kekuatan iman, melainkan keseimbangan jiwa yang perlu dirawat. Yang kedua, kurangnya prioritas kebijakan dan informasi. Anggaran mengenai kesehatan Indonesia pada tahun 2024 ditetapkan sekitar 5,6% dari APBN. Namun ketika dibedah lebih spesifik, anggaran untuk pembinaan kesehatan jiwa masih di bawah angka 1% dari total anggaran kesehatan. Dengan anggaran sebesar itu, bagaimana suatu layanan kesehatan mental bisa dibangun? Selain kurangnya prioritas, kurangnya informasi juga tidak kalah penting. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental bingung harus kemana, dan banyak keluarga yang tak peduli mengenai gangguan kesehatan mental. Ketika kurangnya prioritas dan informasi, efeknya sangat nyata, yaitu tenaga terbatas, akses terbatas, dan layanan terlambat. Akhirnya menyebabkan stigma yang tumbuh subur. Banyak penderita yang memilih diam, takut, dan menutup diri. Akibatnya, mereka terlambat ditangani. Lalu, strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan yang telah dibahas? Menurut Celestinus Eichmuth, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Indonesia perlu melakukan transformasi sistem kesehatan mental, karena selama ini penanganannya belum tuntas. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Tokoh agama, komunitas, dan media sosial bisa menjadi jembatan untuk menumbuhkan kesadaran. Sebab, semakin banyak yang paham, semakin sedikit stigma yang tumbuh. Pemerintah juga perlu memastikan layanan kesehatan mental mudah diakses dan aman, termasuk layanan daring dan telekesehatan yang berkembang sejak pandemi. Pada akhirnya, kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab tenaga medis saja, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga.
Kesehatan mental bukan hanya untuk urusan pribadi saja, melainkan cermin seberapa kita peduli terhadap sesama. Ketika satu orang berani bicara, ribuan orang lainnya memiliki keberanian yang sama. Mari kita rawat kesadaran tersebut agar tidak ada lagi orang yang merasa sendirian di tengah keramaian.